Aparat kepolisian dibantu TNI ini berusaha mendobrak masuk sebuah rumah untuk mengamankan seorang pria dengan gangguan jiwa yang mengamuk dan meresahkan warga. Evakuasi pria yang mengalami keterbelakangan mental dari dalam rumah di Jalan BLKI Kota Singkawang ini pun menegangkan karena mengancam petugas dengan senjata tajam. AF sempat mengamuk hingga petugas membutuhkan waktu setidaknya 6 jam untuk mengamankan AF. Kurang terkendali karena lagi ngamuk-ngamuk marah-marah, melempar pakai botol kaca, kayu apa yang ada di situ langsung dilemparkan semua kan. Ada juga bawa parang katanya. Setelah berhasil diamankan, pelaku ODGJ langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kalimantan Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Kita ke Sulawesi, pemirsa. Video rekaman buaya hendak menerkam warga mengejutkan masyarakat di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan viral di media sosial. Seorang warga sempat mengira buaya tersebut batang kayu saat dirinya memperbaiki posisi perahu. Sabar. Ini besar sekali. Detik-detik buaya nyaris menerkam warga. Terekam kamera ponsel di Desa Bajau Balimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Ini besar sekali. Kemunculan buaya sepanjang 3 meter ini membuat heboh warga lantaran baru pertama kali masuk ke pemukiman. Terlebih tempat munculnya buaya kerap menjadi arena bermain anak-anak dan tambatan perahu. Awalnya seorang warga sempat menyangka reptil tersebut batang kayu saat dirinya sedang memperbaiki posisi perahu. Tadi malam itu kelihatan nih dua, saya kira batang. Apa nih, saya kasih maju dan mundur, maju juga. Akhirnya, saya senter nih, menyalami matanya. Warga berharap pihak terkait menangkap buaya tersebut karena bisa mengancam keselamatan warga setempat. Sebelumnya seorang warga tewas dimangsa buaya saat mencari ikan 2 tahun lalu. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap paksa tersangka kasus produksi film porno Siska E di sebuah apartemen di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk dan sejumlah kendaraan di Simalungun, Sumatera Utara menewaskan 5 orang. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Aparat Polda Metro Jaya menangkap paksa Siska E, tersangka kasus produksi film porno di sebuah apartemen di Sleman, Yogyakarta setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Siska E telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran konten pornografi dan tengah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, saat Cawapres menebar janji-janji menjelang pemilu 2024, pemerintah justru menggelontorkan wacana yang akan menambah beban rakyat. Pajak sepeda motor berbahan bakar fosil atau BBM akan dinaikkan untuk mensubsidi biaya operasional transportasi umum di kota-kota besar. Masyarakat daerah yang cuma bisa melihat kecanggihan kereta ekspres Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek pun menjerit. Di mana letak keadilan di negeri ini? Menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor. Untuk urusan menambah pendapatan negara dari rakyat, pemerintah auto sigap alias gercep menggelontorkan wacana kenaikan pajak. Salah satu wacana yang digelontorkan pemerintah adalah menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar fosil atau BBM untuk mensubsidi transportasi umum seperti kereta Jakarta-Bandung, WUS, dan LRT Jabodebek. Ini juga salah satu masalah tadi mobil listrik, sehingga kita juga tadi rapat berpikir sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat. Lazimnya, subsidi silang berpihak pada rakyat kecil, seperti kenaikan harga BBM non-premium untuk menekan harga premium yang lebih banyak digunakan wong cilik. Namun kali ini, kebalikannya. Masyarakat daerah yang belum bisa menikmati kereta ekspres harus menanggung beban operasional transportasi kekinian tersebut dengan membayar pajak sepeda motor BBM yang lebih tinggi.
Jika pada tahun 2023 saja jumlah sepeda motor BBM di Indonesia mencapai 120 juta unit, tentu pundi-pundi rupiah yang berhasil dipungut dari pajak motor BBM semakin menggunung. Meski berwacana dan menimbulkan kontroversi, Luhut menegaskan urgensi kenaikan pajak motor BBM. Menurutnya, kebijakan kenaikan pajak motor BBM ini untuk mendorong masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik serta sebagai salah satu strategi untuk menekan angka polusi kota-kota besar. Nantinya, usulan kenaikan pajak sepeda motor BBM tersebut akan dibawa ke dalam rapat terbatas untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Seperti halnya kenaikan pajak hiburan, wacana kenaikan pajak motor BBM pun membuat resah masyarakat. Jika tujuannya untuk mensubsidi transportasi umum yang beroperasi di Jakarta dan daerah penyangganya, serta menekan angka polusi di kota-kota besar, sangat tidak adil bila masyarakat di kota kecil juga dibebankan kenaikan pajak sepeda motor BBM. Sebagian masyarakat pun belum siap secara ekonomi untuk pindah ke motor listrik. Bahkan masyarakat untuk beli motor konvensional yang masih susah, tapi ini malah disuruh ganti langsung ke motor-motor listrik atau kendaraan listrik lainnya. Iya bagus sih biar beralih ke transportasi umum juga kan biar nggak macet jadinya Jakarta. Meski masih wacana dan belum direalisasikan dalam waktu dekat, masyarakat siap pasang badan untuk mengaborsi wacana ini agar jangan sampai melahirkan undang-undang kenaikan pajak sepeda motor BBM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral video Jokowi berhenti di pinggir jalan di Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah diduga akibat ban mobil presiden bocor. Namun warga sekitar mengaku Jokowi berhenti untuk mengecek jalan yang sedang diperbaiki. Dalam video memperlihatkan mobil Presiden Joko Widodo berhenti di pinggir jalan Grobogan, Blora, Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Video ini pun viral di media sosial dan dinarasikan bahwa ban mobil orang nomor 1 di Indonesia itu bocor. Terlihat Jokowi juga sempat turun dari mobil dan menyapa pengendara yang lewat. Salah satu warga yang melihat langsung mobil presiden berhenti di depan rumahnya mengaku hal itu tidak benar. Menurutnya saat itu Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memang turun dari mobil, namun bukan karena ban bocor, melainkan sedang mengecek perbaikan jalan cor. Sementara Pas Pampres sedang melakukan pengecekan roda mobil sembari menunggu presiden. Dia turun, minggir, periksa jalan. Ukur, pakai meteran sama plus Menteri PUPR itu, ukur lebar jalan. Aktivitas Presiden Joko Widodo di lokasi jalan cor tersebut berlangsung kurang lebih 15 menit. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga membantah ban mobil Jokowi bocor. Menurut Ari, video itu merupakan Pas Pampres yang tengah loading kaos lewat pintu sopir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Punya peran penting dalam hal pelayanan pemerintahan di lingkungan paling kecil, keberadaan ketua rukun tetangga atau RT kadang terabaikan. Tidak sedikit masyarakat penasaran sebenarnya berapa gaji yang diterima ketua RT. Kabar artis Luna Maya menjadi ketua RT di kawasan Kemang, Jakarta Selatan sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Meski tugasnya menjadi ketua RT hanya untuk kepentingan iklan semata. Meski bukan termasuk dalam jabatan ASN maupun honorer, peran ketua RT penting dalam masyarakat. Selain membantu kepala desa dalam hal pelayanan pemerintahan, juga menjaga kerukunan dan ketertiban warga. Dari tugas yang diemban, Ketua RT mendapat gaji yang diberikan dalam bentuk insentif atau bantuan operasional yang sifatnya tidak tetap. Sementara itu, gaji Ketua RT tidak seragam di setiap daerah, tergantung jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan sumber pendapatan daerah. Pemprov DKI Jakarta memberikan gaji tertinggi hingga mencapai Rp2 juta per bulan.
Ya, memang dalam menjabat menjadi ketua RT itu ada namanya dana operasional. Dana operasional itu berbeda-beda setiap wilayah. Baik, kalau di tempat kami di Tangerang Selatan itu dapat honor berkisar antara 500 sampai 1 juta. Mungkin untuk tahun depan katanya mau diajukan untuk ke 1 juta. Gaji RT kalau ditransferan mas 1.050.000 Pak. Masih gedean gedean guru ngaji sih kalau bicara honor mah. Nah, dari gambaran pendapatan tersebut, masyarakat bisa memberikan apresiasi sekaligus mengawasi kinerja ketua RT agar sesuai harapan dan aspirasi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran buka suara terkait pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. TKN menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo bukanlah deklarasi keberpihakan. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden boleh memihak dan berkampanye menuai kontroversi. Menanggapi kontroversi ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akhirnya buka suara. TKN menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo bukanlah deklarasi keberpihakan, melainkan sedang menerangkan aturan tentang menteri yang berkampanye. TKN juga memastikan hingga kini Presiden Jokowi masih netral. Karena boleh siapapun termasuk Presiden, dan ketika ditanya apakah akan menggunakan hak tersebut, beliau jawab kita lihat nanti. Jadi itu saya rasa supaya teman-teman tidak langsung mengambil kesimpulan sesuai jawaban Presiden, kita lihat nanti. Poinnya di sini. Sebelumnya pernyataan Presiden Jokowi terkait Presiden boleh memihak dan berkampanye menimbulkan polemik. Misalnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Putra calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Muhammad Alam Ganjar Rabu siang berkeliling di sejumlah titik di Kota Palembang untuk bertemu anak muda. Di tempat lain, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengenjot beca usai bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memborong es teh untuk dibagikan ke pendukungnya di lokasi kampanye. Putra Ganjar Pranowo yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyapa ratusan milenial dan Gen Z di bumi Sriwijaya. Alam juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Satset Juara dengan menjadi peserta dalam challenge pengetahuan yang digelar di Canton Park, Palembang. Dalam kesempatan itu, Alam juga meminta generasi penerus bangsa untuk meningkatkan wawasan pengetahuan. Kita butuh sosok pemimpin yang memang bisa mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda dalam proses kebijakannya. Karena demokrasi di sini itu yang seringkali kita lupakan, demokrasi tidak hanya berupa check and balance antara masyarakat dan juga pemerintah. Acara yang digelar bersama tim pemenangan daerah Sumatera Selatan ini untuk melanjutkan program konsolidasi pemenangan Ganjar Mahfud. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Oke, agak seneng iki. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengejut beca usai bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur DIY. Anies mengejut beca yang ditumpangi pengemudi beca dan salah satu relawan menyusuri Jalan Malioboro untuk kembali ke hotel tempatnya menginap. Aksi Anies mengejut beca sempat mendapat perhatian dari warga dan wisatawan di Malioboro. Di lokasi lain, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memborong es teh yang dijual pedagang di lokasi kampanyenya di Stadion Chandra di Muka, Kebumen, Jawa Tengah. Gibran kemudian membagikan es teh yang dibelinya untuk para pendukungnya yang kepanasan. Namun sayangnya sejumlah pedagang yang es tehnya diborong mengaku rugi lantaran tidak dibayar full. Tim Liputan iNews melaporkan.